Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama kami. Kali ini kita akan membahas topik mengenai hobi dan olahraga atau dalam bahasa Inggris biasa juga disebut dengan leisure and sports. Sebelum itu, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ida Ayu Alicia Dharma Putri atau biasa dipanggil Putri. Aku merupakan mahasiswi BINUS Bekasi jurusan Psikologi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nuri Sesari Arafat, aku biasa dipanggil Ica. Aku merupakan mahasiswa dari BINUS Bekasi jurusan Psikologi. Halo semuanya, kenalin nama aku Chelsea Wijaya dan biasa aku dipanggil Chelsea. Aku merupakan mahasiswa BINUS Bekasi jurusan Bisnis Hotel Management. Melalui video ini, teman-teman diharapkan mampu mendeskripsikan hobi dalam bahasa Inggris, serta mampu merespons instruksi sederhana mengenai hobi. Pertama-tama, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari hobi. Hobby is an activity that you enjoy doing in your spare time. Atau hobi adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan saat kita sedang ada waktu luang. Contohnya seperti kita memiliki hobi bermain bola, membaca buku, memasak, berenang, dan lain-lain. Sekarang, mari kita lihat pelafalan hobi dalam bahasa Inggris. Teman-teman juga boleh mengulang ucapan aku ya, agar kita berlatih bahasa Inggris bersama. Yang pertama, fishing. Fishing, atau dalam bahasa Indonesia, memancing. Kedua, riding a horse. Riding a horse, berkuda. Swimming. Swimming, berenang. Riding a bike. Riding a bike, bersepeda. Flying a kite. Flying a kite, bermain layangan. Singing. Singing, bernyanyi. Listening to music. Listening to music, mendengarkan musik. Playing the drums. Playing the drums, bermain drum. Playing the guitar. Playing the guitar, bermain gitar. Nah, setelah teman-teman belajar hobi dalam bahasa Inggris, mari belajar cara menyampaikan hobi dalam bahasa Inggris. Cara menyampaikan hobi dalam bahasa Inggris ada banyak caranya loh. Contohnya seperti my hobby is, my hobbies are, I like to, I love to, I spend a lot of time to, dan when I have time, I usually ... Jadi, sebagai contoh, jika teman-teman memiliki hobi bermain bola, maka teman-teman bisa bilang, my hobby is playing football. Hobi saya adalah bermain bola. Contoh lainnya, jika teman-teman memiliki hobi bernyanyi, maka teman-teman juga bisa berkata, my hobby is singing. Atau, I like to sing. Saya suka bernyanyi. I love to sing. I spend a lot of time to sing. Saya menghabiskan banyak waktu untuk bernyanyi. Lain halnya jika teman-teman memiliki lebih dari satu hobi. Jika teman-teman memiliki lebih dari satu hobi, misalnya teman-teman memiliki hobi bermain bola dan memancing, maka teman-teman menggunakan bentuk yang kedua, yaitu my hobbies are. Jadi, kalau seandainya teman-teman memiliki lebih dari satu hobi, kita memakai bentuk yang ada S-nya ditambah are. My hobbies are fishing and playing football. Hobi saya adalah memancing dan bermain bola. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara menanyakan hobi dalam bahasa Inggris. Cara menanyakan hobi dalam bahasa Inggris bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mengucapkan what is your hobby? Apa hobi kamu? Yang kedua, what do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Dan yang ketiga, what do you do in your free time? Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu?
Nah, selanjutnya untuk merespon ketiga pertanyaan tersebut, kita atau lawan bicara kita bisa mengatakan dengan cara yang pertama, my hobby is, atau hobi saya adalah. Yang kedua, I often, atau saya sering. Contohnya, I often playing soccer with my friends. Yang ketiga, in my free time I usually, atau saat luang saya biasanya. Contohnya adalah, what do you do in your free time? In my free time, I usually read a novel. Di bagian ini, kalian diminta untuk menjawab soal-soal latihan dari apa yang sudah dijelaskan mengenai hobi nih teman-teman. Untuk dapat menjawab pertanyaannya, kalian bisa melihat pada gambar yang ada di slide. Pertanyaan pertama, Tina's hobby is, hobi Tina adalah, apakah jawabannya fishing, swimming, reading, atau cooking? Ya, betul sekali jawabannya. Jawaban yang benar adalah reading. Jadi, Tina's hobby is reading. Hobi Tina adalah membaca. Pertanyaan kedua, Lisa's hobby is, hobi Lisa adalah, apakah jawabannya fishing, cooking, swimming, atau bowling? Nah, benar banget nih teman-teman, jawaban yang benar adalah cooking. Jadi Lisa's hobby is cooking. Hobi Lisa adalah memasak. Sekarang kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu ability. Bagaimana cara kita berbicara tentang suatu kemampuan menggunakan kata can. Can merupakan kata kerja modal yang memiliki berbagai kegunaan. Salah satunya adalah berbicara tentang kemampuan umum. Kata kerja can merupakan bentuk infinitif. Infinitif sendiri adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Fungsi dari infinitif ini adalah untuk menyatakan pendapat, tujuan suatu objek, tindakan, serta menjawab pertanyaan siapa, apa, atau mengapa. Nah, bentuk kata kerja can dapat digunakan dengan dua cara, yaitu ketika dalam bentuk positif, can bisa digunakan dengan cara menggabungkan kata can dan infinitif. Contohnya, I can ride a bike. Kemudian ketika dalam bentuk negatif, can bisa digunakan dengan cara menggabungkan kata can, not, dan infinitif. Contohnya adalah I cannot swim, atau juga bisa dibaca I can't swim. Ini adalah contoh penggunaan kata can dan can't yang bisa dipakai ketika kalian menyatakan kemampuan atau ketidakmampuan kalian dalam melakukan sesuatu. Yang pertama ada can. Contoh-contohnya adalah I can jump, I can sing, I can swim. Yang kedua ada can't. Contoh-contohnya adalah I can't fly, I can't write, I can't paint. Nah, di bagian sebelah kanan ada dua gambar nih teman-teman. Coba yuk kita jawab bareng-bareng. Gambar pertama, I can ... Apa ya kira-kira jawabannya? Jawaban yang benar adalah I can cook. Saya bisa memasak. Gambar kedua, I can't ... Apa ya kira-kira jawabannya? Ya, benar banget. Jawabannya adalah I can't skateboarding. Saya tidak bisa bermain skateboard. Oke, selanjutnya kita akan latihan menjawab soal-soal menggunakan kata can dan juga can't. Diperhatikan juga ya gambar yang ada di sebelah kanan. Soal yang pertama, I ... climb. Apakah jawabannya can atau can't? Iya, benar banget nih teman-teman. Jawabannya adalah can. I can climb. Saya bisa memanjat. Soal yang kedua, humans ... fly. Apakah jawabannya can atau can't? Benar banget, jawabannya adalah can't. Humans can't fly. Manusia tidak bisa terbang. Nah adik-adik, kita udah sampai topik yang terakhir nih. Topik yang terakhir yaitu adverb of frequency. Dari kalian ada yang tahu gak sih adverb of frequency itu apa? Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu ya, kakak bantu jelasin. Adverb of frequency di sini tertulis
are used to say how often we do things or how things happen. Artinya, kata-kata ini digunakan untuk memberitahu seberapa sering kita mau melakukan sesuatu. Di sini kakak ada beberapa contohnya dari yang paling sering dilakukan kata-katanya sampai yang tidak pernah dilakukan sama sekali. Ada always, ada almost always atau nearly always, ada often, usually or frequently, ada sometimes, ada occasionally, terus ada rarely or seldom, ada hardly ever or almost never, dan yang terakhir yaitu never. Nah, di slide selanjut ini ada diagram mengenai adverb of frequency yang bisa mempermudah adik-adik untuk memahaminya. Jadi di sini tertera ada always yang menunjukkan diagramnya 100% yang berarti selalu dilakukan. Ada usually yang diagramnya 80% yang artinya sering dilakukan. Ada sometimes diagramnya 60% artinya itu kadang-kadang. Ada rarely yang diagramnya 30% artinya jarang. Dan yang terakhir ada never 0% yang berarti tidak pernah dilakukan sama sekali. Nah, adik-adik, sekarang kita gunakan adverb of frequency ke dalam kalimat. Di sini ada contohnya yaitu Sean always plays basketball with his friends after school. Coba adik-adik ulang kata-katanya. Kalimat ini berarti Sean selalu bermain basket dengan temannya setelah pulang sekolah. Adik-adik coba tebak di mana kata yang menunjukkan bahwa itu adverb of frequency. Nah, betul, kalimat adverb of frequency ada di kata-kata always karena itu menunjukkan bahwa Sean selalu bermain basket bersama temannya setelah pulang sekolah. Selanjutnya yaitu Donna usually skates with her friends on holidays. Coba adik-adik ulang kata-katanya. Kalimat ini berarti Donna biasanya bermain papan roda bersama temannya pada saat liburan. Di mana kalimat yang menunjukkan bahwa itu adverb of frequency. Coba adik-adik tebak. Nah, kalimat yang menunjukkan adverb of frequency ada di kata-kata usually, yang artinya Donna biasanya bermain papan roda bersama temannya saat liburan. Terus di sini ada gambar anak kecil sedang memasak dengan orang tuanya. Kalimatnya yaitu Casey sometimes cooks with her parents in the morning. Coba adik-adik ulang kalimatnya. Adik-adik udah tahu belum nih artinya apa? Casey kadang-kadang memasak dengan orang tuanya di pagi hari. Coba sekarang adik-adik tebak mana kalimat yang menunjukkan adverb of frequency. Betul, sometimes itu menunjukkan oleh kata adverb of frequency. Sometimes itu artinya apa sih adik-adik? Sometimes itu artinya kadang-kadang. Contoh yang terakhir yaitu David never plays guitar. Coba adik-adik ulang kata-katanya. Yang berarti David tidak pernah bermain gitar. Pasti adik-adik udah pintar dong nebak ya. Coba yang di sini mana kata yang menunjukkan adverb of frequency? Nah, kata yang menunjukkan adverb of frequency yaitu never, yang artinya tidak pernah. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. I pray 3 times a day. Yang artinya saya selalu berdoa 3 kali sehari. Mana jawaban yang tepat ya adik-adik? A itu sometimes, B never, C always, D usually. Coba jawabannya yang mana yang benar ya adik-adik?
Jawaban yang benar yaitu C, always, karena sudah tertulis saya selalu. Jadi, untuk melatih pemahaman kita, yuk kita kerjakan latihan soal berikut ini. Di sini, kalian diminta untuk memilih satu jawaban benar dari 4 pilihan yang disediakan, dan soal-soal ini berbentuk pilihan ganda. Dimulai dari nomor 1 terlebih dahulu ya. Yang pertama, I need a swimsuit and floaties. So, my hobby is... Aku membutuhkan baju renang dan ban berenang. Jadi, hobi aku adalah... Apakah A. Playing doll, B. Swimming, C. Working out, D. Playing drums? Yang mana ya teman-teman? Ya, betul. Jawaban yang benar adalah B. Swimming. Mengapa yang B jawaban yang benar? Gara-gara swimming adalah berenang. Dan di soalnya dijelaskan bahwa saya membutuhkan baju renang dan floaties atau ban berenang. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini terdapat dialog antara Anissa dan Dina. Anissa ... Dina, well, can you teach me how to make fried rice? Kata Anissa, sure. Di sini Dina menanyakan bahwa apakah Anissa bisa mengajarkan dia untuk masak nasi goreng. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang dikatakan oleh Anissa di paragraf pertama itu apa sih? Apakah I like cooking? Atau yang B, I like dancing? Atau yang C, I like listening to music? Atau yang D, I like skateboarding? Dipikirin dulu yuk teman-teman. Oke, jawaban yang benar adalah I like cooking, yang A. Kenapa sih yang A jawaban yang benar? Gara-gara di sini dijelaskan bahwa Dina meminta tolong Anissa apakah Anissa bisa mengajari dia untuk masak nasi goreng. Oleh karena itu, pastinya Anissa suka memasak atau cooking. Sekarang lanjut soal nomor 3. My sister likes to go to the beach at holiday. Her hobby is ... Kakak saya suka pergi ke pantai saat sedang liburan. Hobi dia adalah ... Apakah yang A. Reading, B. Riding a horse, C. Listening to music, atau yang D. Surfing? Yang mana ya? Ya, betul. Jawaban yang benar adalah yang D. Surfing. Surfing dalam bahasa Indonesia artinya berselancar. Mengapa surfing jawaban yang benar? Gara-gara di dalam soal dikatakan bahwa kakak saya suka pergi ke pantai. Maka dari itu pasti hobinya adalah berselancar. Terakhir soal nomor 4. Teman-teman di sini diminta untuk menerjemahkan tulisan yang berwarna biru ke dalam bahasa Inggris. Di sini terdapat juga percakapan antara Fahri dan Rio. Fahri berkata, apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Rio pun menjawab, I often play basketball with my friends. Aku sering bermain basket bersama teman-temanku. Nah, kira-kira kalau seandainya yang tulisan berwarna biru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang mana sih teman-teman? Apakah yang what is your hobby? Atau yang in my free time, I usually? Atau yang C, what do you do for fun? Atau yang D, what do you do in your free time? Oke, jawaban yang benar adalah yang C, what do you do for fun? Kenapa sih jawabannya yang C? Gara-gara di dalam tulisan yang berwarna biru ada kata kuncinya bersenang-senang. Bersenang-senang dalam bahasa Inggris adalah fun. Jadi, Fahri di sini bertanya, what do you do for fun? Dan Rio pun menjawab, I often play basketball with my friends. Namun, dari pilihan yang A, C, maupun yang D, sama-sama bisa dipakai untuk menanyakan hobi orang lain. Wah, gak kerasa nih udah selesai pembelajaran kita. Pasti seru banget dong. Makasih ya adik-adik udah mau dengerin dan belajar bareng sama kakak-kakak. Semoga adik-adik banyak dapat manfaatnya ya. Terima kasih dari kakak-kakak dan kami minta maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!